Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di pagi yang mulia ini, di waktu-waktu mustajabnya doa, karena salah satu waktu dan kesempatan doa itu cepat naik ke hadapan Allah adalah pada saat hujan. Karenanya alangkah baiknya jika ketika hujan itu turun, doa yang kita minta dan kita panjatkan kepada Allah adalah doa yang baik-baik, doa untuk kebaikan akhirat kita, doa untuk kebaikan dunia kita, dan lebih afdal digabungkan dunia dan akhirat yang kita mintakan kepada Allah. Karena tidaklah setiap seorang mukmin itu berdoa dan bermohon kepada Allah, maka doa ini tidak akan pernah sia-sia. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ketika beliau SAW memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada kaum muslimin umat beliau, bahwa sesungguhnya doa yang dipanjatkan seorang mukmin itu tidak akan pernah lepas dari 3 kondisi. Yang pertama, kondisi di mana dia ingin setiap yang dia mohonkan, setiap yang dia doakan diijabah oleh Allah. Imma an yastajiba lahu. Opsi yang pertama ketika seseorang itu bermohon kepada Allah adalah dikabulkan, persis sesuai yang dia inginkan, bahkan terkadang dikasih lebih sama Allah. Terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan ijabah tersebut. Kenapa bisa berbeda? Kok tidak sesuai dengan yang diinginkan? Karena Allah yang lebih tahu kita, itulah jawabannya. Dan cara seperti inilah yang lebih enak dan lebih membuat hati itu tenang. Ketika kita bermohon kepada Allah, ternyata apa yang kita mohonkan diijabah sama Allah, namun tidak persis sebagaimana yang kita inginkan 100%. Jawabannya karena Allah yang lebih tahu. Dan itu adalah jawaban seorang mukmin yang berakidah, yang bertauhid. Yang kedua, au liyasrifa anhu su. Jika doa yang kita panjatkan tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak suka dengan kita. Allah tidak mendengar munajat kita, tidak. Allah tidak pernah tidak mendengar munajat seorang hamba, apalagi seorang muslim yang taat. Mustahil bagi Allah tidak mendengar munajat hambanya. Karena kemungkinan kedua yang disampaikan oleh Nabi adalah liyasrifa anhu su. Doa ini disimpan oleh Allah. Untuk apa? Liyasrifa anhu su, untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Kenapa harus disimpan? Sekali lagi jawabannya karena Allah yang lebih tahu kita. Boleh jadi di dalam catatan lauh mahfud yang tidak kita ketahui dan kita tidak pernah nengok untuk melihat, di situ ada ketetapan Allah berupa akan terjadi kecelakaan pada kita. Dengan doa yang kita panjatkan, yang kemudian doa itu tak kunjung dikabul oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa ini untuk meminimalisir luka yang kita dapatkan dari kecelakaan. Mungkin hanya lecet saja, atau mungkin hanya bemper motornya atau spion motornya yang rusak. Tapi ketetapan kecelakaan itu nggak bisa dirubah, jamaah. Kenapa nggak bisa dirubah? Karena di dalam lauh mahfud sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tidak akan pernah bisa berubah. Ditetapkan fulan ini akan terjadi insiden tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, dan kemudian insiden ini Allah minimalisir lukanya, Allah minimalisir resikonya,
karena doa yang dia panjatkan namun doa itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang ketiga, imma an yaddakhirahu lil akhirah. Doa itu disimpan oleh Allah, tak kunjung dikabulkan selama dia hidup. Bahkan ketika dia menghembuskan nafas terakhir, munajat atau permohonan ini belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian mubadzir? Apakah kemudian sia-sia? Tidak. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha seorang mukmin. Itu menjadi kaidah yang harus kita fahami. Lalu dikemanakan doa ini? Jika Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha setiap muslim, doa ini disimpan oleh Allah untuk nanti ketika di yaumil mahsyar pahalanya baru akan diberikan oleh Allah. Kenapa harus ditunda sampai di yaumil mahsyar? Lagi-lagi jawabannya Allah yang lebih tahu. Boleh jadi jamaah yang dimuliakan Allah, karena Allah itu maha tahu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dalam timbangan Allah, dalam catatan Allah, hamba ini timbangan kebaikannya kurang sedikit untuk dia bisa masuk surga. Makanya kemudian disimpan doa itu, karena Allah tahu mengukur usianya, bahwa nanti ketika dia hidup, usia ini diukur dengan kebaikan, kebaikannya belum cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga dan menyelamatkan dia dari neraka. Dan satu-satunya jalan untuk bisa dia dimasukkan ke dalam surga itu adalah dengan doa yang tertunda pengijabahannya, sehingga kemudian Allah simpan dan baru nanti akan diberikan sebagai reward, sebagai hadiah ketika seseorang itu bertemu dengan Rabb-nya di padang mahsyar, sehingga kebaikan, timbangan kebaikan itu lebih berat daripada dosa dan maksiat. Saat itulah seorang hamba itu akan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Bahkan terucap kata-kata, duhai sekiranya ya Rabb, dulu munajat kami gak pernah diijabah di dunia, tapi digunakan untuk menyelamatkan kami di akhirat. Maka di akhir hadis itu kemudian Nabi mengatakan, idzan fa'aksiru minad doa. Jika demikian, perbanyaklah untuk bermunajat, perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, kaum muslimin dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Jamaah yang dimuliakan Allah, materi kita dalam seri Sirah Nabawiyah sampai pada tahun yang ketiga Hijriah, di penghujung tahun ketiga Hijriah. Lebih tepatnya adalah ketika peristiwa Uhud, peristiwa perang Uhud, yang tentunya sebagaimana kita ketahui dari kitab-kitab sejarah bahwa peristiwa perang Uhud ini meninggalkan duka dan meninggalkan luka. Dan inilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi kaum muslimin, kondisi Rasulullah dan para sahabat di saat tersebut. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Beberapa ayat di dalam surah Ali Imran itu menceritakan mengenai kejadian Uhud. Salah satunya di surah yang ketiga, Ali Imran ayat 165. Ketika Allah berfirman, awalam ma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Awalam ma asabatkum, apakah jika musibah itu menimpa kalian? Maksudnya ini sababun nuzulnya pada saat perang Uhud. Ayat ini menceritakan kejadian ketika para sahabat itu terkena musibah. Dan Uhud itu adalah peperangan kedua terbesar setelah Badar. Setelah mereka mendapatkan kemenangan yang gemilang di medan Badar, kemudian keadaan berbalik. Mereka mendapatkan musibah berupa kekalahan. Qad asabtum mithlaiha, sementara kalian telah mendapatkan kemenangan pada sebelumnya, yaitu Badar. Qultum anna hadza, bagaimana mungkin kami bisa kalah? Bagaimana mungkin kami yang tadinya mendapatkan kemenangan padahal jumlahnya telak sekali, hanya 300 sekian melawan 1000, tapi kemudian kenapa kami bisa kalah? Dijawab oleh Allah. Ya biasa Pak, dalam sebuah kehidupan kemudian ada kekalahan dalam hal apapun, para sahabat kemudian bermuhasabah.
Kultum anna hadza, kok bisa ya kita kalah? Apa yang menyebabkan kita kalah? Dijawab oleh Allah. Jadi ini adalah percakapan di antara para sahabat setelah selesainya Uhud. Kemudian dijawab oleh Allah. Kekalahan itu datangnya dari mana? Sebagai bahan evaluasi, Allah berfirman, huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu disebabkan karena perbuatan dosa yang kalian lakukan. Perbuatan dosa para pemanah yang jumlahnya sekitar 50 orang yang ditempatkan oleh Nabi di bagian bukit. Walaupun pada akhirnya Allah mengampuni dosa mereka karena kesyahidan mereka, ya, beliau-beliau para sahabat ini yang jumlahnya sekitar 50 orang, namun tidak dipungkiri karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah Nabi untuk tidak meninggalkan pos itu. Saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran berupa kekalahan. Apakah ini satu-satunya kekalahan yang pernah tertimpa atau menimpa kaum muslimin? Ternyata ini tidak. Ini yang pertama. Yang kedua di medan Hunain, yang pernah kita pernah kita jelaskan sedikit. Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Dan saat itu lagi-lagi kaum muslimin ditimpa kekalahan walaupun pada akhirnya kemudian menang. Sampai di fase awal, periode awal mereka kocar-kacir. Kenapa? Lagi-lagi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah, walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Dan sungguh Allah telah menolong kalian, memberikan pertolongan kepada kalian wahai kaum muslimin, fi mawatina katsirah, pada banyak sekali tempat-tempat yang terjadi bentrokan antara dua kubu kaum muslimin dengan kubu musyrikin yang ada di Mekah. Wa yauma Hunain, dan ingatlah kalian ketika hari Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika kalian merasa jumlah kalian itu banyak dan kalian tidak akan kalah. Karena ketika Rasulullah membawa pasukan Hunain itu jumlahnya adalah jumlah terbanyak dari yang sebelum-sebelumnya. Bukan lebih banyak daripada musuh, tidak. Tapi jumlah ini adalah jumlah terbanyak dari yang pernah dibawa oleh Nabi sejak Badar, kemudian Uhud, kemudian Ahzab atau Khandaq, dan beberapa pertempuran yang lainnya termasuk Fathu Mekah. Jumlah ini tergolong lebih banyak. Ada lebih dari 10.000 sahabat yang dibawa oleh Nabi. Dan kemudian terjadi percakapan di kalangan para sahabat yang berada di rombongan tersebut. Mereka takjub, mereka merasa bangga dengan jumlah mereka, sehingga keluarlah kata-kata lan nughlabal yauma. Kayaknya kita nggak akan kalah deh, karena jumlah kita adalah jumlah terbanyak yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Kalimat ini Rasulullah nggak tahu kalau ada sahabat yang pernah atau ngobrol kemudian muncul kata-kata ini. Tapi Allah yang berada di langit sana maha mendengar. Allah nggak suka kalimat ini. Karena mereka mengukur kemenangan itu dengan jumlah, dengan kehebatan. Padahal kemenangan itu min indillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surah Al-Anfal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan betapa banyak kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya, ada di dalam surah Al-Baqarah, bukan Al-Anfal, betapa banyak cerita yang pernah disampaikan oleh Allah bahwa sesungguhnya jumlah yang sedikit itu ghalabat fi'atan katsiratan, akan mampu mengalahkan jumlah yang lebih banyak biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di surah Al-Anfal ditegaskan, jika ada 10 di antara kalian orang yang sabar, maka dia akan mampu mengalahkan 10 kali lipatnya, yaitu 100, dan demikianlah kelipatannya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dari peristiwa Uhud ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itulah yang menyebabkan musibah pada diri dan keluarganya. Sampai seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah mengatakan, sesungguhnya musibah yang menimpa pada jiwa seseorang, pada keluarganya, pada hartanya, maupun pada anaknya, maupun pada istrinya, itu tidak lain disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Dosa inilah jika tidak ditaubatkan kepada Allah yang kemudian akan menyebabkan musibah pada sekitarnya, pada lingkungannya.
Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan rijaluhu thiqat, perawinya adalah perawi yang thiqat. Ketika Nabi bersabda, innal ma'siyata, sesungguhnya dosa dan maksiat itu menyebabkan rezeki seseorang itu terhalang. Saya ulang, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim menyebabkan rezeki dia terhalang. Jadi terhalangnya rezeki itu bukan karena yang lain, tapi disebabkan dosa. Jangan kemudian kita berpikir, nyari yang halal saja susah. Ayo kita putar balik, putar arah, kemudian kita mencari yang haram. Pada akhirnya benar, ketika dia mencari yang haram, itu justru rezekinya melimpah ruah. Apakah ini kemudian menjadi ukuran dan barometer? Ternyata tidak, jamaah. Bukan seperti itu seorang muslim cara berpikirnya. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu membenci perbuatan dosa dan membenci pelakunya, orang yang melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seseorang itu sedang diuji oleh Allah. Karena dosa yang dia lakukan, dia mencari yang halal kemudian sulit untuk dia dapatkan, seret rezekinya. Tapi ketika dia banting setir, berubah 180 derajat mencari yang haram, lah kok malah rezekinya dibuka sama Allah. Keran rezekinya itu mengalir terus. Ini bentuk ujian dari Allah. Namanya istidraj. Apa dasarnya? Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Nabi sudah pernah mewanti-wanti mengingatkan, idza ra'aitar rajula yu'tihillahu ala ma'asihi fa'alam annahu istidraj. Jika engkau melihat ada seseorang yang dia diberikan oleh Allah segala macam hal kemewahan dunia, ala ma'asihi, di satu sisi hidupnya banyak perbuatan dosa dan banyak perbuatan maksiat. Salat itu jarang dikerjakan. Dalam sehari ya paling maghrib isya, subuhnya lewat terus, atau terkadang tidak sholat sama sekali. Kemudian Ramadan disuruh puasa sama Allah, khitabnya jelas kutiba alaikumusiyam, dia nggak mau, alasannya kerja, alasannya nggak kuat, macam-macam. Kemudian disuruh melakukan kebaikan yang lain, dia nggak mau, justru hidupnya berbalik, lebih banyak dosa dan maksiatnya, dosa besar, dosa judi dia lakukan. Tapi kok ya rezekinya melimpah. Nah inilah yang dinamakan istidraj. Dia kasih, dia diberi, dia minta apapun diberi sama Allah Subhanahu wa taala agar dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya istidraj. Minta apa? Minta mobil, nyoh. Minta apa? Ini dikasih, minta rumah, dikasih terus. Terus. Padahal isi kontennya, mohon maaf, mungkin konten YouTube atau sejenisnya, isinya ya aurat yang terbuka. Kemudian pembahasan yang tidak ada manfaat untuk dunianya, malah justru merusak generasi muda. Karena yang dia kontenkan adalah isinya adalah proses dia dulu bagaimana pacaran. Mohon maaf, gonta-ganti pasangan sampai naudzubillah hamil di luar nikah, dia buka semua sehingga kemudian generasi muda mendengar. Lah kok penasaran, lah kok kemudian ditiru. Tapi dari situ kemudian rezekinya lancar. Hati-hati. Karena terkadang itu teguran dari Allah itu tidak mesti diberikan sakit, tidak mesti diberikan musibah berupa ekonomi, tidak. Dan teguran itu terkadang lewat satu pintu. Pintu itu bernama mudah sekali dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Semacam air bendungan yang tidak ada penahannya, tidak ada tanggulnya, mengalir deras begitu saja. Pokoknya di situ ada potensi untuk berbuat dosa dan maksiat, les. Tidak ada benteng, tidak ada sekat. Hati-hati jamaah. Kehidupan seorang mukmin tidak demikian. Kehidupan seorang mukmin adalah kehidupan yang berbarokah, kehidupan yang diisi dengan kebaikan. Karena dia tahu setelah ada kematian nanti akan ada pertanggungjawaban. Dan inilah jamaah yang dimuliakan Allah yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin di medan Uhud, padahal di situ ada Rasulullah SAW masih hidup. Ternyata
Allah memiliki cara tersendiri untuk menegur dan mendidik hambanya. Salah satunya adalah kaum muslimin dalam 2 pertempuran, dan ini diharapkan menjadi pelajaran untuk generasi berikutnya. Banyaknya kaum muslimin yang syahid dan gugur, membuat pilu dan membuat sedih. Dan ini menyebabkan kesedihan tersendiri di hati kaum muslimin. Ada lebih dari 50 orang, baik dari muhajirin maupun dari ansor, yang kemudian gugur di medan Uhud dikarenakan kesalahan beberapa orang. Walaupun pada akhirnya mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau-beliau ini juga gugur, beliau-beliau ini juga syahid. Tapi ini kemudian untuk diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan sebagai celah untuk muhasabah, bahwa roda itu berputar. Apa yang terjadi di masa lalu sangat mungkin sekali terulang untuk terjadi di masa yang akan datang, dan agar masing-masing mengambil pelajaran dari setiap kejadian di masa lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Uhud ini menyisakan kesedihan dengan gugurnya seorang sahabat yang mulia bernama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Seorang dari keturunan Bani Hashim, yang tidak lain beliau adalah paman seayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini adalah saudara seayah, bukan saudara sekandung Abdullah. Karena sebagaimana yang pernah kami sampaikan, Abdul Muthalib itu punya 4 istri. Abdul Muthalib itu punya 4 istri. Dan salah satu istri itu memiliki putra bernama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Selain itu Hamzah ini juga menjadi saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalur beliau dekat dengan jalur nasabnya kepada ibu Nabi Aminah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kita bayangkan usianya sahabat Hamzah dengan Rasulullah itu terpautnya jauh. Kan namanya om. Kalau om kan, paman itu kan om. Bisa om, bisa pak de. Itu berarti jauh dong jaraknya. Enggak, antara sahabat Hamzah dengan Rasulullah itu jaraknya cuma 2 tahun terpautnya usianya. Jadi Hamzah dulu lahir, kemudian Rasulullah lahir. Kalau Rasulullah 571 Masehi lahirnya, ya 2 tahun sebelum itu 549 Masehi lahirnya sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi terpautnya tidak terlalu jauh usia beliau. Makanya tumbuh bersama di keluarga Bani Hashim. Dan keimanan beliau, keislaman beliau benar-benar membahagiakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, keluarga besar beliau satu persatu kemudian menyambut seruan beliau, padahal di awal keluarga besar beliau adalah salah satu di antara orang-orang yang menolak dari nubuah beliau. Beliau masuk Islam pada tahun ke-8 dari kenabian, 8 tahun setelah diangkat menjadi nabi Rasulullah, dan kemudian beliau masuk Islam dari gara-gara Abu Jahal yang memberikan tekanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal dengan julukan Asadullah, dan beliau dijuluki dengan Sayyidus Syuhada, karena kesyahidan beliau ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Pada perang Badar, beliau berhasil menumbangkan beberapa tokoh kaum musyrikin. Di antaranya adalah Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Utbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah itu adalah saudaranya Hindun binti Rabi'ah. Hindun itu adalah suaminya Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Maka dia memendam rasa dendam yang luar biasa besarnya kepada sahabat Hamzah ini. Kemudian Tu'aimah bin Adi juga ditumbangkan oleh beliau ketika di medan Badar. Sehingga orang-orang yang memendam kebencian kepada beliau cukup banyak. Apakah hanya 3 orang ini saja? Tidak. Beliau menumbangkan lebih dari 20 orang di medan Badar. Di medan Uhud pun beliau juga menumbangkan sekitar 30 orang. Namun qaddarallah, beliau sudah diintai oleh budak dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini juga membalas dendam atas meninggalnya pamannya. Dia punya budak namanya Wahsy, diberikan janji kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka sebagai hadiahnya dia akan dimerdekakan. Saat itulah kemudian sahabat Hamzah ini diintai
dan pada saat itulah kemudian dilempar tombak dan langsung tembus ke dalam tubuh beliau menyebabkan beliau gugur. Setelah itu kemudian naudzubillah jasad beliau dimutilasi, diambil jantungnya oleh Hindun binti Rabi'ah yang laki-laki membalas dendam atas meninggalnya saudara laki-lakinya, pamannya dan juga ayahnya. Jadi ada 3 orang yang meninggal, yang tewas di medan Badar. Pada akhirnya kemudian beliau gugur. Jamaah yang dimuliakan Allah, ending dari kisah ini adalah Wahsy pada akhirnya kemudian memeluk Islam. Demikian juga Hindun binti Utbah. Mohon maaf, bukan Hindun binti Rabi'ah, Hindun binti Utbah. Pada akhirnya kemudian masuk Islam. Dan keislamannya diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Wahsy kemudian punya tekad, karena dulu beliau pernah menumbangkan orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tidak lain adalah Hamzah. Maka beliau bertekad, saya juga harus menumbangkan seseorang yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulnya. Makanya ketika terjadi harakatur riddah, muncul nabi-nabi palsu di tanah Arab, Wahsyilah yang punya peran besar menumbangkan nabi palsu ini, sehingga kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Jadi sebagai barternya adalah beliau menumbangkan nabi palsu yang pernah muncul di tanah Arab setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah, orang kedua dari muhajirin yang gugur adalah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu ini masih kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk dari as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ibunya Abdullah bin Jahsy, Umaymah, ini adalah saudara seayahnya Abdullah. Jadi Abdullah bin Jahsy ini sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi, sama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, itu juga sepupunya Nabi. Dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, luar biasa di fase-fase awal. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kisah beliau dalam perang Uhud itu digambarkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwa ketika perang Uhud ini akan berkecamuk, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti ketika 2 pasukan sudah bertemu, pertemukan saya dengan musuh yang paling kuat. Lalu kemudian berikanlah aku kesyahidan. Doanya lucu ya, doanya malah minta syahid, minta meninggal dunia, dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian beliau gugur sebagai syahid. Beliau dibunuh oleh Abdul Hakam bin Al-Akhnas bin Syarik. Setelah itu dikuburkan satu liang lahat bersama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, karena ini adalah om dan keponakan. Ya, Hamzah itu adalah saudara seayahnya Umaymah, ibu dari Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal dunia di usia 40 tahun. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Jadi dua-duanya gugur. Ini juga kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya dari kalangan muhajirin ada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang sangat tampan di masanya, memiliki kekayaan yang melimpah. Pada akhirnya kemudian ditinggalkan seluruh kemewahan dan seluruh fasilitas yang beliau miliki setelah beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Karena Islam itu merubah pola pikir dan sudut pandang seseorang. Tentunya menjadi individu yang lebih baik, menjadi individu yang lebih memprioritaskan agama, memprioritaskan Allah, dan lebih memprioritaskan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namanya Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Laki-laki, nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang bernama Abdi Manaf, pada kakek yang bernama Qusay. Istrinya bernama Hamnah binti Jahsy. Jadi istrinya Mus'ab bin Umair itu adalah adik atau kakaknya Abdullah bin Jahsy. Coba bayangkan,
Ada 3 orang dari kerabat Nabi yang gugur. Satu Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ini punya adik, namanya Hamnah binti Jahsy. Nah, Mus'ab bin Umair itu adalah adik iparnya Abdullah bin Jahsy. 3-tiganya gugur di medan Uhud. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Uhud ini benar-benar menyisakan luka yang dalam bagi Rasulullah, karena 3-tiganya adalah kerabat beliau. 3-tiganya adalah kerabat beliau. Karena istrinya Mus'ab bin Umair, Hamnah binti Jahsy, ya, ini adalah saudara sepupu juga dengan Nabi SAW, tapi jauh. Karena Abdullah bin Jahsy adalah saudara sepupu beliau juga. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi yang senior dan banyak memiliki keutamaan, ya. Salah satu kisahnya yang paling masyhur itu adalah ketika beliau masuk Islam, kemudian ibunya yang pada saat itu masih memeluk agama berhala itu tidak meridhoi anaknya, sampai ibu ini kemudian memberikan ancaman kepada anak, kalau kamu tidak meninggalkan agama Muhammad, ibu akan mogok makan. Maka keluarlah kata-kata yang kemudian diabadikan dari generasi ke generasi, bahwa beliau mengatakan, ibu makanlah, sesungguhnya anakmu ini tidak akan pernah melepas agama yang hak ini. Kalaulah ibu punya 100 nyawa, nyawa itu satu persatu keluar, nyawa itu satu persatu kemudian hilang, agar li'an atruka hadatin, untuk meninggalkan agama ini, maka demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkan agama yang hanif ini. Pada akhirnya setelah sekian hari ibunya mogok makan agar anaknya itu murtad dari agama Allah, akhirnya gagal, dan pada akhirnya kemudian ibunya makan dan ibunya ya sudah merelakan, walaupun konsekuensi keislaman dari Mus'ab ini pada akhirnya seluruh fasilitas kemewahan itu diambil dan ditarik oleh ibunya. Dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Mus'ab bin Umair ini asalnya dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Mus'ab bin Umair ini juga menjadi salah satu sahabat yang ikut hijrah di fase awal Habasyah, karena beliau saat itu ditahan oleh keluarganya. Pada akhirnya kemudian beliau bisa lolos, dan akhirnya beliau menyusul Utsman bin Affan, karena di fase awal hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia itu yang memimpin rombongan adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian beliau hijrah ke Habasyah. Kemudian di perang Badar, beliau radhiyallahu anhu diberikan oleh Rasulullah posisi untuk memegang bendera kaum muslimin, komando, dan juga di perang Uhud juga demikian. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih beliau sebagai syuhada, terbunuh di tangan Ibnu Qami'ah Al-Laitsi, yang dia menyangka Mus'ab bin Umair itu adalah Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Qami'ah setelah membunuh berhasil menumbangkan Mus'ab bin Umair, dia berteriak Muhammad tewas, dan berita itu langsung kemudian menyebar. Pada akhirnya membuat kaum muslimin juga down. Ini berita hoax. Ternyata Rasulullah SAW tidak gugur. Beliau dilindungi oleh para sahabat, karena saat Uhud, ya, pasukannya Khalid ibnul Walid inilah yang membuat petaka, manuver, kemudian dipukul dulu yang berada di atas bukit. Ketika sudah tidak ada bantuan dari udara, saat itulah kemudian pasukan yang sudah lari, pasukan Quraisy yang sudah lari itu akhirnya balik, dan saat itulah musibah itu terjadi. Rasulullah sampai terkena luka, tembus rubaiyahnya, beliau terkena panah gigi gerahamnya sampai tembus, padahal beliau menggunakan topi yang terbuat dari besi, baju besi, tapi masih bisa tembus, dan itu adalah salah satu luka yang didapati oleh beliau. Nah, ketika Mus'ab bin Umair ini gugur, karena Ibnu Qami'ah itu nggak tahu kalau itu adalah Mus'ab, dikiranya itu Rasulullah, maka dia berteriak Muhammad tewas, gugur, dan berita itu menyebar, hampir-hampir membuat down kaum muslimin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sekembalinya dari Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian didatangi oleh istri dari Mus'ab bin Umair, Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anhu. Rasulullah mengabarkan kepada Hamnah bahwa pamannya yaitu Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib gugur, dan beliau bisa bersabar, beliau bisa menerima.
Kemudian Rasulullah juga mengabarkan kepada Hamnah bahwa saudaranya Abdullah bin Jahsy gugur. Lagi-lagi beliau masih bisa bertahan dengan mengucap istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga mengabarkan bahwa suaminya juga ikut gugur, yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka saat itulah kemudian tangis beliau tidak bisa dibendung, langsung meledak. Beliau sedihnya luar biasa, sampai-sampai keluar kalimat yang mulia dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri di dalam hati istrinya. Ketika dia ditinggal wafat pamannya, saudaranya, atau kerabat yang lain, dia masih bisa bertahan. Tapi ketika dia ditinggal oleh sang suami, atau sebaliknya suami yang ditinggal oleh istri terlebih dahulu, maka kesedihannya pun meledak. Dan memang suami dan istri ini kan satu pasangan yang tidak pernah terpisah dari sejak mereka menikah. Tinggal dihitung saja menikah sudah berapa lama. Kalau menikah di usia 25, kemudian salah satunya berpulang di usia 60 tahun, maka mereka sudah pernah hidup bareng 35 tahun. Tiba-tiba kemudian salah satunya dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Jawanya suwung, Pak. Kayak rumah yang sepi, tadinya ada berdua, apa-apa berdua, sholat malam berdua, sahur berdua, tahajud berdua, ke masjid berdua. Tiba-tiba kemudian harus salah satunya berpulang terlebih dahulu. Siapapun yang lebih dulu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya masalah waktu saja. Ibarat kalau kita pergi, ini daerah Tangerang, daerah Jakarta, kita pergi ke Surabaya. Suaminya yang lebih dulu menggunakan pesawat atau menggunakan kereta dengan keberangkatan lebih awal. Tapi kalau tujuannya sama-sama di Surabaya, maka kelak pun insya Allah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau tujuannya sama. Tujuannya adalah Allah, tujuannya adalah akhirat. Soal siapa yang lebih dulu, ini adalah ketetapan yang kita tidak bisa menghindar. Maka selama tujuannya sama, kelak akan dikumpulkan dan dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang tidak pernah merasa lelah, di tempat yang tidak pernah merasa jenuh, dan tempat kebahagiaan berkumpulnya orang-orang solehin, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sudah lebih dulu mendahului kita. Kalau tujuan kita sama dengan beliau, kalau tujuan kita sama dengan generasi terbaik dari umat ini, insya Allah kita akan menyusul beliau. Hanya masalahnya bisa enggak kita istiqomah, bisa enggak kita tegar di atas agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita berpulang, menutup mata, menutup usia dan menghembuskan nafas yang terakhir kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan Islam, dan kecuali dalam keadaan masih memegang tauhid dan tidak pernah melakukan pelanggaran yang berat, yaitu pelanggaran akidah. Kemudian jamaah yang keempat yang gugur juga di medan Uhud, namanya Syammas bin Utsman radhiyallahu anhu. Ini bukan Utsman bin Affan. Nama aslinya adalah Utsman bin Asyarid bin Al-Harami Al-Quraisy Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Berasal dari Bani Amir bin Makhzum, dari Bani Makhzum. Nama aslinya adalah Utsman sebetulnya bin Syarid. Hanya karena wajah beliau itu tampan, ganteng. Jadi kayak wajahnya itu kayak putih begitu ya, putih berseri, maka dijulukinya Syammas. Syammas itu kan matahari. Seolah-olah menggambarkan wajah dia itu seperti matahari yang bersinar. Wajah beliau itu seperti matahari yang bersinar. Ibunya bernama Sofiyah binti Rabi'ah bin Abdi Syams. Nama Abdi Syams itu tidak cukup familiar di telinga kita. Ada yang masih ingat siapa Abdi Syams ini? Abdi Syams. Coba saya urutkan nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, terus Sofiyah binti Rabi'ah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ternyata nasabnya ketemu dengan Nabi di Abdi Manaf. Dan Sofiyah ini salah satu di antara kerabat beliau.
cukup jauh ya Pak ya. Karena melewati 5 nasab begitu. Berarti buyutnya ya, ayahnya Sofiyah Abdisyam itu adalah buyutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bertemu pada Abdi Manaf. Jadi ini sepupunya Abdullah. Ya, bapaknya Robi'ah itu adalah sepupunya Abdul Muthalib, sepupu generasi kedua atau sepupu generasi ketiga. Lagi-lagi masih kerabatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Syamas, dan Syamas ini juga kerabat Nabi, kerabat jauh karena ketemu nasabnya di Abdi Syam. Walaupun kita tahu sebagian besar keturunan Abdi Syams dan Naufal, Abdi Syam bin Abdi Manaf dan Naufal bin Abdi Manaf itu sebagian besarnya tidak memeluk Islam. Mereka tidak memeluk Islam sebagian besarnya, karena justru inilah yang kemudian memusuhi Nabi, ya, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muthalib, sampai kemudian mereka mengisolir, mengembargo Nabi di Syi'ab, di celah bukit selama 3 tahun lebih. Tapi nyatanya ada di antara keturunannya yang kemudian mengikuti jejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari as-sabiqunal awwalun, sahabat yang lebih dulu masuk Islam dan menjadi pembela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan menjadi salah satu sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah bersama dengan Utsman bin Affan. Beliau juga mengikuti perang Badar dan kemudian beliau gugur sebagai syahid di usia 34 tahun pada perang Uhud, dibunuh oleh Ubay bin Khalaf al-Jumahi. Ini salah satu di antara tokoh Quraisy. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, uniknya beliau ini gugur setelah pertempuran kedua. Yang pertama dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian para pemanah itu turun, melihat celah bukit itu kosong, kemudian Khalid ibnul Walid saat itu belum masuk Islam bermanuver. Saat itulah kemudian musuh kembali dan menyerang Nabi, dan beliau radhiyallahu anhu, Syammas ini, menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Luar biasa ya Pak ya. Rasulullah dihujani panah, Rasulullah dihujani sabetan pedang, dan yang menjadi tameng hidup beliau adalah Syammas atau Utsman, yang bernama Utsman, yang tidak lain masih kerabat beliau. Sehingga sampai Nabi mengatakan, ketika itu Syammas tidaklah mirip kecuali tameng hidup untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sempat pingsan kan setelah kena panah, jebret tembus ke ruba'iyah beliau, sakit loh Pak. Lah kok panah? Kita divaksin aja, disuntik aja kadang jerit-jerit, lihat jarum. Ini jarum gedenya segini. Bentuknya bukan kayak bentuk jarum, bentuknya kita tahu anak panah itu seperti apa. Rasulullah kena, kemudian beliau sempat tersungkur jatuh. Ketika Rasulullah jatuh hendak dihujani dengan sabetan pedang, saat itulah kemudian ditubruk sama-sama. Beliau yang terkena sabetan pedang. Dan qadarullah, ketika Uhud selesai beliau belum meninggal dunia, masih dalam kondisi sakarat. Itu sakitnya luar biasa, sampai kemudian dibawa ke Madinah dan belum wafat juga. Barulah kemudian beliau dirawat di rumah salah satu saudarinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Akhirnya kemudian beliau gugur, dan Rasulullah kemudian memerintahkan untuk membawa jenazahnya kembali ke Uhud dan dikuburkan bersama dengan syuhada Uhud yang lainnya radhiyallahu anhu. Ketika kita mendengar satu demi satu para sahabat, kita hanya bisa berdecak kagum. Sedemikian cintanya mereka dengan Nabi, sampai mereka tidak peduli dengan fisik mereka, sampai mereka tidak peduli dengan luka yang mereka alami. Karena judulnya ya Rasulullah nggak boleh terluka. Kami akan menanggung apapun resiko, ya, bahkan untuk menghalangi Rasul Shallallahu alaihi wasallam dari terkena luka apapun. Walaupun atas izin Allah, qadarullah, beliau tetap terkena luka. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang lain dari muhajirin atau seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-Haram radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah ayahandanya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini adalah seorang sahabat yang meriwayatkan 1540 hadis. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad.
Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, nama ini enggak asing, Pak. Sering an Jabir bin Abdillah, an Jabir bin Abdillah. Jadi beliau termasuk perawi sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Masuk dalam 10 besar sahabat yang meriwayatkan hadis dalam jumlah banyak. Pada saat itu Rasulullah sudah wafat dan kaum muslimin sudah menyebar untuk dakwah. Nah, Jabir bin Abdillah ini sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, beliau mendengar ada satu hadis yang terkait dengan padang mahsyar. Dan hadis ini dicari oleh beliau, siapa sahabat yang pertama kali mendengar langsung dari Nabi. Ditanya di Madinah ternyata enggak ada. Orangnya sudah pindah. Kemana pindahnya? Di Suriah, Syam. Karena ekspansi itu sudah sampai, Islam itu sudah sampai Suriah, sudah sampai lebih daripada Suriah. Akhirnya kemudian beliau menyiapkan kendaraan. Dan kendaraan the best saat itu adalah unta. Beliau beli seekor unta untuk mencari sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai padang mahsyar. Namanya Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dicarilah, beliau melakukan perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan loh Pak, 30 hari. Kalau sekarang mungkin ditempuh dengan kereta cepat atau pesawat cepat, paling berapa jam. Tapi dulu kan belum ada kendaraan, yang ada unta. Sampai di sana kemudian beliau langsung mendengarkan hadis itu dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Itulah Jabir bin Abdillah, seorang sahabat yang tidak pernah merasa puas dengan ilmu. Walaupun beliau meriwayatkan 1500 hadis, 1540 hadis, itu tidak membuat beliau kemudian merasa cukup. Udah, tidak. Beliau penasaran ketika mendapati satu hadis yang belum pernah beliau dengar dan kemudian beliau cari siapa sahabat yang mendengarkan langsung. Jabir ini bercerita setelah selesai perang Uhud. Lamma tuwfiya atau qutila abi, ketika ayahku gugur dalam medan Uhud. Beliau membuka wajah beliau, ayahnya namanya Abdullah bin Amr al-Haram. Dan beliau dapati lukanya cukup serius dan lukanya cukup banyak. Akhirnya kemudian sedih, menangis. Ketika melihat Jabir bin Abdillah ini menangis, para sahabat kemudian melarang beliau. Sampai Nabi SAW mengatakan, biarkan. Tabki amlam tabki, kamu nangis atau tidak nangis. Ma zalal malaikatu yudillu bi ajnihatiha. Para malaikat itu akan senantiasa menaungi dengan sayapnya kepada bapakmu, Abdullah bin Amr al-Haram. Apakah sampai di situ? Tidak. Ini cara Rasulullah menghibur Jabir bin Abdillah. Karena Uhud ini Masya Allah banyak yang gugur dan orang-orang hebat. Dan kemudian ada juga ayat-ayat Quran yang turun pada masa perang Uhud. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Maukah kamu wahai Jabir, aku tunjukkan, aku beritahukan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan ayahmu. Kemudian Jabir mengatakan, mau ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu ketika berbicara dengan hambanya itu tidak berbicara secara langsung, kecuali kepada bapakmu. Allah langsung berbicara kepada bapakmu, jaraknya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan Abdullah bin Al-Haram ini. Ya, karena Abdullah bin Al-Haram ini ada Abdullah bin Amr Al-Haram ini adalah seorang yang termasuk as-sabiqunal awalun, yang lebih dulu masuk Islam. Apa dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Abdullah ini? Allah memberikan pilihan, mintalah hai hambaku, mintalah sesuatu. Maka kemudian Abdullah bin Amr Al-Haram menjawab, ya Rabb ahyini uqtal fika. Ya Allah, hidupkan aku kembali agar aku bisa terbunuh lagi di jalanmu. Kemudian hidupkan aku lagi, dan seperti itu sampai 10 kali. Karena tahu apa yang Allah sediakan bagi syuhadanya Uhud. Akhirnya kemudian Allah berfirman, sesungguhnya ini sudah menjadi ketetapanku bahwa mereka yang telah berpulang, telah meninggal, tidak mungkin hidup lagi. Jadi bukan Allah tidak bisa menghidupkan kembali, tapi sudah menjadi ketetapan Allah di catatan Lauh Mahfud bahwa orang yang meninggal itu tidak mungkin hidup lagi. Akhirnya kemudian Abdullah bin Amr Al-Haram mengatakan, kalau demikian ya Rabb, tolong sampaikan kepada mereka yang hidup apa yang engkau berikan
kepada syuhada Uhud ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya. Satu ayat Quran yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah sekali-kali kalian itu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah karena membela agama Allah, karena membela Allah dan Rasul-Nya itu amwata, mereka itu mati. Iya, jasadnya meninggal dunia karena ada luka. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya. Yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahum. Mereka bahagia berada di sisi Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Maka turunlah malaikat Jibril membawa ayat ini untuk dibacakan kepada Nabi SAW dan kemudian oleh Nabi dibacakan kepada para sahabat. Riwayat ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad di dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Musnadnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, apakah hanya ini saja? Tidak. Ini hanya mewakili dari sekian banyak yang gugur di medan Uhud dan masih banyak lagi dari kaum Ansor yang juga gugur di medan Uhud, yang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, selesai Uhud apakah kemudian selesai? Ternyata tidak. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan jenazah syuhadanya Uhud dan kemudian beliau makamkan satu persatu, ada beberapa sahabat yang masih terkena luka. Maka kemudian Rasulullah mendengar kabar bahwa sekelompok orang-orang musyrikin yang habis menyerang di Uhud itu hendak bermanuver dan balik lagi. Jadi mereka punya anggapan, ini mumpung mereka sedang terluka, nabinya juga terluka, yang gugur banyak, ayo kita sikat sekalian, kita putar balik. Dinamakan perang Hamra'ul Asad. Ini memang tidak terlalu dicatat karena jumlahnya juga tidak banyak. Dikatakan Hamra'ul Asad karena berada di sebuah wilayah yang bernama Hamra'ul Asad. Nah, begitu mendengar informasi ini, di sini tidak dijelaskan ya di dalam sirah itu apakah beliau mendengar dari mata-mata yang diutus oleh Rasulullah atau dari wahyu. Tapi Rasulullah mendapatkan informasi itu, maka segera kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat dalam keadaan mereka capek, Pak. Dalam keadaan terluka, dalam keadaan mungkin tangannya sedang diperban. Kemudian Rasulullah tunjuk beberapa orang sahabat yang jumlahnya ada sekitar 100 ya sampai 150. Kemudian mereka ditunjuk oleh Rasulullah untuk berangkat ke sebuah tempat bernama Hamra'ul Asad. Ini sebuah tempat yang jaraknya sekitar 8 mil dari Madinah ke arah Dzul Hulaifah. Dari Madinah ke arah Dzul Hulaifah. Yang pernah ke Madinah dan ke Dzul Hulaifah mungkin pernah melewati daerah ini ya, tapi memang secara khusus tidak ada nama yang tertulis. Tapi kurang lebihnya daerahnya adalah di sekitar 8 mil dari Madinah. Dan ini kemudian Allah abadikan, dipuji sama Allah. Alladzina stajabu lillahi war rasul, yaitu orang-orang muslimin setelah baru mereka meletakkan senjata untuk istirahat setelah kekalahan mereka dari Uhud, dari orang-orang Quraisy. Istajabu lillah, mereka menjawab seruan Allah, mereka menjawab seruan Rasulnya. Min ba'di ma asabahumul qarh, padahal mereka baru terkena luka, baru kalah, belum mereka istirahat. Tapi kemudian mereka sudah diperintahkan oleh Nabi dan mereka mentaatinya. Lilladzina ahsanu minhum, bagi mereka yang patuh, bagi mereka yang taat, mereka akan mendapatkan kebaikan. Wattaqau ajrun adim, berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang sahabat itu enggak ada yang menandingi. Dan kadang kita itu Masya Allah ya Pak ya, baru selesai maghrib udah isya aja, ke masjid lagi. Baru selesai kemarin Ramadan, disuruh puasa Syawal. Kadang kita merasa berat dengan ibadah yang demikian. Baru kemarin baca Quran, baru selesai rehat, suruh baca Qurannya lagi. Ya Allah, ini belum seberapa. Perintah baca Quran, perintah sholat sunnah, perintah sholat berjamaah, ini belum seberapa dibandingkan dengan perintah para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi meregang nyawa.
berkorban harta, berkorban nyawa. Makanya dari sini kemudian kita bisa menelisik seberapa tinggi dan seberapa besar keimanan para sahabat. Diperintahkan oleh Rasulullah patuh, nggak ada yang mengatakan no ya Rasul, tunggu sebentar, tidak. Semua langsung menjawab seruan dari Allah dan juga dari Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, sebab nuzul ayat ini. Namun peperangan ini tidak terlalu berkecamuk karena respon cepat Nabi ini membuat mereka yang tersisa dan akan menyerang balik itu lari tunggang langgang karena Rasulullah segera mengambil sikap untuk segera menyusul mereka. Dan ini lagi-lagi diabadikan di dalam surah Ali Imran. Karena surah Ali Imran itu sebagiannya berisi mengenai kejadian yang terjadi pada Uhud. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah pasukan Sariyah dari Abu Salamah radhiyallahu anhu. Karena kekalahan Uhud ini tersebar seantero Madinah, dan pada akhirnya orang-orang yang berada di Madinah yang mereka belum beriman dan sudah mengikat perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memanfaatkan momentum ini, mendorong seorang pemuka kaum yang bernama Tulaihah al-Asadi dari Bani Asad bin Huzaimah. Nama Tulaihah ini tidak asing di telinga kita, karena setelah Rasulullah wafat, Tulaihah al-Asadi ini kemudian mengumumkan diri sebagai nabi, sebagai nabi palsu. Tulaihah al-Asadi ini mendorong Tulaihah al-Asadi dan saudaranya Salamah untuk memobilisasi Bani Asad dan Bani Khuzaimah untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang tersisa di Madinah. Akhirnya kemudian ya lewat gerakan cepat dari Nabi membentuk batalion-batalion kecil yang dipimpin oleh Abu Salamah, akhirnya kemudian bisa diredam gerakan ini. Lagi-lagi mereka lari tunggang langgang, jadi tidak sempat ketangkap tokohnya. Mereka lari tunggang langgang. Pada akhirnya kemudian Rasulullah dan para sahabat mendapatkan harta rampasan perang tanpa harus melakukan pertempuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran dari kejadian ini adalah yang pertama, bahwa dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan menyebabkan musibah pada diri dan pada keluarganya. Karena ini sampai pada generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat pun terkena efek dari dosa yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat yang lainnya. Sekaligus ini menjadi kabar pelajaran bagi generasi berikutnya, karena Quran itu kita baca dan pasti kita akan baca artinya, kita akan telisik sababun nuzulnya. Yang kedua, bagaimana kita melihat kecintaan para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Nabi wafat, hari ini sudah tidak ada Nabi, maka tugas kita cara mencintai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menghidupkan ajarannya, menghidupkan sunnahnya. Salah satu sunnah beliau adalah puasa Syawal yang dilakukan setelah saum Ramadan, dan Syawal menyisakan beberapa hari lagi. Kita yang sudah menjalankan, alhamdulillah, biidznillah. Semoga ini diterima oleh Allah kebaikan dan pahala yang besar kita dapatkan dari saum Syawal. Bagi yang belum, masih menyisakan beberapa hari sebelum kita memasuki bulan haram, bulan Dzulqa'dah, yang merupakan rangkaian daripada bulan haji. Dan masih banyak ajaran beliau atau peninggalan beliau dari sunnah-sunnah beliau yang kemudian perlu kita contoh dan perlu kita hidupkan. Itulah cara kita mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu syuruk. Sebelum saya tutup, jika ada yang ditanyakan, silakan.